Hello everyone, selamat datang di AG Invest where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, hari ini pagi-pagi banyak banget saham yang terbang ya. Kalian sudah kebagian cuan apa belum? Nah, makanya buruan belajar ilmu bandarmologi supaya kalian tidak ketinggalan dan kalian bisa buktikan sendiri ilmu bandarmologi seberapa akurat ya. Nah, sebelum saya mulai video hari ini, saya ingin ucapkan banyak terima kasih ya karena terus mensupport channel AG Invest. Dan saya ingin mengucapkan selamat bagi para investor yang sudah baru saja menggunakan jasa di Traktir ya. Mungkin kalian sudah mendapatkan cuan hari ini karena mendapatkan watchlist dari AG Invest kemarin. Nah, bagi yang belum tahu apa itu Traktir, saya akan cantumkan linknya di bawah ya, di mana kalian bisa akses eksklusif konten AG Invest lainnya seperti kopi saham, kopi watchlist saham, ataupun kopi stock screenernya AG Invest. Bahkan kalian bisa konsultasi portofolio kalian di traktir.id tersebut. Nah, saya juga ingin ucapkan selamat bagi para premium members ya yang hari ini mendapatkan cuan cukup banyak karena watchlist kita lumayan banyak yang mendapatkan cuan ya. Dan semoga kita terus akan mendapatkan cuan ya di hari berikutnya. Nah, dan para investor, bagi kalian yang sudah sering ngikutin AG Invest, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya supaya video ini terus bisa direkomendasikan ke semakin banyak orang lagi. Oke? Yuk kita mulai hari ini. Kita mulai dari melihat IHSG dulu ya. Hari ini IHSG ada kenaikan 0,77%. Dan lumayan baik ya istilahnya. Biasanya IHSG masih sideways, tetapi hari ini kenaikannya lumayan. Dan semakin dekat dengan harga 6.300, di mana kita tahu IHSG ini di kisaran 6.300-an ini ada resistance-nya ya. Jadi kita harus tetap waspada karena rentan koreksi. Nah teman-teman, tetapi kita coba lihat di market lainnya. Contoh di Kospi ataupun Nikkei, dan ini Nifty ya, ini India. Hari ini mereka naiknya justru luar biasa sekali ya. Kita lihat 1% di Nifty dan Kospi ini 1,5, dan bahkan di Nikkei itu 1,91. Kalau kita bandingin dengan IHSG, IHSG cuma 0,77. Nah, jadi memang hari ini banyak yang naik ya di Asia. Nah, teman-teman, kita sekarang mau lihat dulu hasil bandarmologi seperti apa ya. Jadi para investor, saya akan menggunakan dua contoh kode emiten saham di mana saya akan membahas DMMX dan RALS ya supaya kalian lebih semakin mengerti bagaimana cara menerapkan ilmu bandarmologi. Baik, kita mulai dari RALS dulu ya. Pertama kita pelajari dulu RALS dari sisi lokal. Bagi para investor yang sudah mengikuti AG Invest ya, sebelumnya kan saya ada membahas RALS, di mana saya ada mengatakan kepada para investor sekalian bisa ngantri di kisaran harga 725, 720-an kan pada saat itu. Nah ini saya ambil broker summary dari sisi lokal dulu. Kita lihat ya dari tanggal 9 sampai tanggal 10 bulan 2 ya, Februari. Kalau kita lihat di sini emang ada terjadi sedikit akumulasi oleh bandar. Dan pada saat itu memang sahamnya RALS itu nggak langsung terbang ya. Artinya bandar terjadi akumulasi tetapi saham itu masih anteng-anteng aja di kisaran 725, 720. Nah teman-teman, lalu yang lebih menarik lagi kita coba lihat dari sisi asingnya. Ini kita lihat ya di tanggal 9 sama 10. Di tanggal 9 ini asing masuk lumayan banyak loh ya ke RALS. Dan di tanggal 10 juga masih tetap masuk. Nah yang menarik adalah di saat terjadi akumulasi oleh asing maupun lokal di saat hari itu, saham RALS itu belum terbang. Sehingga disitulah salah satu indikator di mana kita boleh masuk ke saham tersebut. Dan teman-teman, saya ada menyebutkan RALS ya waktu itu di beberapa video sebelumnya. Dan buktinya hari ini terjadi kenaikan 750 ya. Dan sebenarnya RALS ini masih layak untuk di hold karena masih belum terjadi distribusi oleh asing. Jadi masih oke ya buat kita hold. Baik, sekarang berikutnya saya ingin menggunakan contoh DMMX ya. Kebetulan DMMX ini salah satu di watchlist Premium AG Invest dan hari ini terjadi kenaikan 15%. Selamat yang sudah cuan di DMMX. Nah, tetapi kenapa DMMX ini layak untuk kita perhatikan? Nih, saya ingin kasih tahu cara menganalisanya. Kita melihat dari tanggal 11 dulu ya. Kemarin pas hari Kamis, pas penutupan pasar kita lihat terjadi apa di DMMX. Kalau dari lokal, kita lihat dari lokal dulu. Nah, kalau kita lihat dari lokal, belum terjadi akumulasi besar-besaran ya, masih sideways saja. Nah, tetapi yang menarik ini di asing ya teman-teman. Kenapa saya bisa bilang menarik? Kita coba lihat. Asing ini terus berjualan ya. Dari tanggal 26 Januari bahkan terus mereka berjualan. Nah, tetapi yang menarik adalah penjualan mereka ini semakin lama semakin kecil ya. Kita lihat ya. Dari yang awalnya besar begini di tanggal 28 lalu semakin lama semakin kecil. Nah, tetapi di tanggal 11 mereka tiba-tiba mulai terjadi pembelian. Ya, dari sekian lama mereka berjualan tiba-tiba melakukan pembelian, ya. Nah, di situ ini sudah mulai alert nih. Artinya kita mulai tanda tanya kenapa dari sekian lama berjualan mereka mulai langsung masuk ke dalam saham ini. Sehingga disitulah
kenapa saya mulai menaruh DMMX ke dalam watchlist ya. Karena kalau kalian nanti bisa coba sendiri di waktu teman-teman masing-masing, lihat dari broker summary, di saat DMMX begitu banyak penjualan, tiba-tiba saat asing mulai masuk, nah mereka ada terjadi spike ya, atau kenaikan secara mendadak. Nah para investor bisa coba sendiri ya, nanti lihat kalau setelah DMMX ini dijual asing dan tiba-tiba mereka mulai masuk ke market, apa yang terjadi dengan harga DMMX. Oke teman-teman, berikutnya tadi kan RALS dan DMMX itu adalah di bagian di mana kita menganalisa ada potensi untuk entry, artinya kita masuk terjadi spike kita bisa jual. Memang cocok sih untuk trader ya. Nah, jadi sekarang saya ingin membahas sedikit di saham ASI ya. Nah, jadi kalau untuk ASI setelah terjadi open gap up 6125 lalu terus turun secara gradually atau pelan-pelan sampai penutupan pasar 5950. Nah teman-teman, jadi kalau khusus untuk ASI seringkali kita lihat ya, para retail itu sering terjadi FOMO dan mereka meng-HK saham bagi yang belum berpengalaman. Nah teman-teman, tetapi di grup Premium Agent Invest saya justru malah minta mereka untuk melakukan taking profit ya pagi-pagi di saat terjadi open gap yang sangat lumayan besar. Ya, kalau teman-teman juga menyaksikan ASI pagi-pagi itu mereka spike-nya lumayan tinggi walaupun sudah open gap up ya, mereka ada terjadi rally sedikit lalu baru mulai koreksi. Nah, kenapa saya bilang kita justru harus taking profit di ASI? Kita coba lihat yuk, kenapa alasannya. Pertama kita lihat dari sisi broker summary-nya. Nah, para investor kita mulai lihat dari bandarmologi lokalnya ASI dulu ya. Kalau dilihat dari top 5 net buy dan top 5 net sell-nya, bandar justru malah distribusi saham ini. Walaupun kenaikannya lumayan banyak, tetapi kok malah terjadi distribusi ya oleh bandar. Ya, kalau kalian lihat lumayan timpang nih. Sekarang kita lihat dari sisi bandarmologi asingnya, dari bandar asing istilahnya ya. Ini justru malah asing jualnya makin luar biasa ya, makin heboh. Ya, teman-teman. Jadi kalau kita pertama lihat dari sisi lokal, bandar taking profit. Lalu dari sisi bandar asing, bandarnya juga taking profit. Kok bisa ya malah jadi open gap? Ya ini berarti banyak pemain retail yang meng-HK saham ASI pagi-pagi. Tetapi kenapa kok bisa tiba-tiba ASI ini di-HK banyak orang retail? Yuk kita lihat dulu. Teman-teman kalau sadar ya, di weekend kemarin ada banyak berita yang bagus mengenai otomobil. Ya, salah satunya kan yang akan dapat sentimen positif ya pastinya ASI. Nah, di mana kita tahu banyak berita yang fokuskan tentang PPNBM 0% ya. Artinya tentang pajak mobil ini menjadi 0%. Kalian bisa cek sendiri ya beritanya seperti apa. Yang pasti berita yang muncul seperti ini di mana kontan.co.id, di detik.com, di Warta Ekonomi ini membahas hal yang sama tentang PPNBM ini. Dan apa dampaknya seperti apa? Kalian bisa terus baca. Tetapi yang pasti sentimen yang dibawa oleh berita ini adalah, wah ternyata saham seperti otomobil ini akan mendapatkan sentimen positif ya. Nah jadi teman-teman kalau tahu ya, berarti kan weekend kemarin terjadi newsnya ya, mulailah muncul newsnya. Sehingga apa? Banyak pemain retail ini sudah excited nih. Wah besok Senin pasti makin banyak yang melakukan akumulasi ya, atau banyak yang membeli saham ini. Karena dengan adanya pajak 0% seperti ini, berarti kan penjualan modal harusnya membaik. Nah disitulah media ini digunakan oleh si bandar supaya apa? Mereka justru mau melakukan taking profit dalam waktu dekat ini dengan harga yang tinggi, di mana para retail asik-asik HK saham ini sehingga harganya melayang, justru bandar gunakan waktu ini untuk exit dengan harga yang tinggi. Ya, kita bisa lihat ya, kembali lagi tadi dari sisi bandarmologinya, kita lihat nih, pemain-pemain besar malah taking profit, di mana para retail ini justru jadi korban-korban untuk meng-HK saham ini, dan akhirnya sekarang banyak yang sangkut di atas ya. Begitu juga dengan pemain asing. Mereka malah taking profit loh ya, bukan malah beli saham ASI. Nah teman-teman, jadi sebenarnya secara logika saja ya, kalau memang berita itu mengatakan tentang PPNBM-nya 0% ya, artinya pajak 0%, harusnya kan memang positif buat ASI, karena penjualan pasti akan mengikuti. Coba kalian kaji kembali, kenapa di saat berita yang bagus seperti ini, investor-investor besar bukannya malah investasi semakin banyak di saham ini, malah mereka taking profit atau exit the market ya. Kok malah retail yang malah pegang saham-saham ini, saham ASI ini, dan pemain bandar malah taking profit. Padahal sama-sama baca berita yang sama loh ya. Dan memang ini aturan pajak 0% ini memang nyata, bukan hoax. Jadi disitulah saya ingin
mengingatkan lagi nih kepada para investor, kalau jangan terlalu gampang untuk percaya dengan media ya. Karena media itu memang dikuasai para bandar. Mereka menggunakan sentimen-sentimen ini untuk kepentingan mereka, oke? Nah, oke para investor. Jadi saya ingin mengajarkan lagi nih ya tentang bandarmologi karena banyak yang request nih, masih banyak yang belum mengerti. Mungkin para penonton sekalian juga ada yang masih belum terlalu paham apa sih bandarmologi dan cara penerapannya seperti apa. Pertama saya ingin menyampaikan dulu ya istilah-istilah yang saya sering pakai dan maksudnya ini apa. Jadi waktu saya bilang saat bandar melakukan akumulasi. Bandar akumulasi itu di saat bandar mulai membeli saham atau mengumpulkan saham ya. Itu definisi akumulasi. Kalau distribusi itu sebaliknya. Di saat bandar mulai lepas atau menjual saham tersebut. Nah, kalau saya bilang sideways itu artinya di saat kita melihat bandar itu masih berimbang ya. Artinya top 5 net buy-nya dengan top 5 net sell-nya masih kurang lebih sama sehingga kita tidak melihat ada terjadi akumulasi ataupun distribusi. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya waktu bandar mulai akumulasi, kira-kira apa sih dampak terhadap saham tersebut? Nah, ini sebenarnya sebagai signal buat kita buat siap-siap entry ya mengikuti uang bandar jika mereka memang sudah melakukan akumulasi saham tersebut. Tapi kalau distribusi, kita harus was-was nih, karena saham itu sudah mulai dilepas bandar. Nah, kalau sideways kita boleh wait and see dulu nih, karena kita belum tahu apakah bandar sudah mau exit atau justru mau masuk ke saham tersebut. Oke, berikutnya teman-teman, ini adalah pertanyaan yang banyak sekali investor tanyakan kepada saya. Bagaimana sih cara kita tahu itu bandar atau bukan? Saya bingung nih cara lihat broker summary banyak banget angka sehingga saya tidak tahu cara menentukan bandar itu yang mana. Oke, jadi kita mulai dari basic dulu ya. Data kan memang banyak di broker summary. Jadi mungkin para investor bingung cara melihatnya seperti apa. Jadi sekarang saya ingin menggunakan salah satu contoh saham dengan kode saham HEAL ya, HEAL. Oke para investor, yuk kita langsung mulai. Saya akan memberikan contoh bagaimana sih cara melihat sebuah saham itu diambil bandar atau tidak. Oke? Nah, para investor, saya menggunakan BCA Sekuritas ya karena kebetulan saya memang trading dan investasi di pasar saham menggunakan BCA Sekuritas. Nah, teman-teman bisa gunakan sekuritas kalian masing-masing ya. Tidak harus menggunakan BCA Sekuritas karena setiap sekuritas mempunyai fiturnya masing-masing dalam melihat broker summary. Oke. Nah, ini kalau yang para investor menggunakan BCA Sekuritas, kalian bisa langsung lihat ya bagaimana caranya melihat broker summary. Ini ke market info dulu kita lihat. Nah, sekarang kita lihat ke broker. Bagian broker transaction by stock. Oke. Nah, kita coba ketik kode sahamnya ya, HEAL. Sekarang kita pelajari dulu nih sebentar. HEAL apa yang terjadi sih dengan saham ini? Nah, saham ini kita lihat ya. Kita lihat top 5-nya dulu. Top 5-nya ini kan ada RX, BK, YP, ODXC ya. Ini RX ini melakukan pembelian cukup besar ya, artinya timpang sendiri. Mereka melakukan akumulasi dengan angka yang sangat besar, yang lain cuma kecil-kecil istilahnya. Bagaimana dengan yang berjualan? DX, AK, CC, HP, dan PD ini. Top 5 net sell itu sebutannya ya. 5 terbesar dalam penjualan. Nah, kalau kita lihat ini kan ada 16, 4, 165 dan kecil-kecil ya. Artinya kalau bisa kita hitung ya lumayan berimbang. Karena 21 ini kalau kita lihat 16 tambah 4 tambah 1 ya kurang lebih sama. Berarti apa? Kalau dari sisi bandarmologi lokal ini kita sebut sebagai sideways. Nah, ini artinya dari segi bandar lokal, bandar tidak terlihat terjadi akumulasi secara besar. Nah, berikutnya setelah kita lihat lokal, kita lihat dari sisi foreign ya. Market info, foreign transaction by stock. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita lihat ini yang menarik. Kenapa saya bisa bilang menarik? Tadi kalau dari lokal tidak terjadi akumulasi ya, masih sideways. Tetapi kalau dari sisi foreign, nah mulai menarik nih. Kenapa? Nah, teman-teman coba lihat ya, ada terjadi akumulasi oleh bandar asing sebesar 16,5 juta. Kalau di BCA Sekuritas ini sebenarnya ada 3 nol di belakang, sehingga value-nya ini sebenarnya 16,5 miliar ya. Oke, nah kenapa saya bilang ini menarik? Karena beberapa hari terakhir ini kan transaksinya di HEAL ini tidak terlalu besar oleh asing. Bahkan beberapa hari terakhir HEAL terus dijual oleh asing ya. Nah cuma di hari ini di saat lokal sedang sideways-nya, asing masuk justru besar sekali value-nya ya. Kalau kita lihat dari 2 minggu terakhir belum ada jumlah yang masuk sebesar 16,5 M ini dalam waktu 1 hari. Dan yang lebih menariknya lagi teman-teman, saham HEAL belum terbang. Jadi waktu bandar asing masuk ke dalam, sahamnya belum terbang, tetapi bandar sudah mempunyai barang tersebut. Sehingga apa? Kalau kita melihat seperti ini adalah sebuah good sign. Artinya kenapa good sign?
Lokal tidak terjadi penjualan, tetapi asing mulai lakukan akumulasi dan saham tersebut belum terbang. Ini adalah salah satu cara atau teknik kita gunakan bandarmologi untuk memilih saham ya. Nah teman-teman, ini saya sharingkan salah satu teknik bandarmologi bagaimana cara kita menerapkan ilmu bandarmologi untuk memilih saham. Oke. Jadi kalau kita lihat dari segi bandar lokal, sideway dan bandar asing akumulasi dan sahamnya tidak terbang, maka hill ini bisa kita taruh ke dalam watchlist ya. Nah, apakah besok hill ini akan langsung terbang? Kita harus perhatikan dulu, apakah hill ini besok dilepas langsung oleh asing atau mereka lanjut akumulasi. Begitu juga dengan lokal, kalau misalnya besok, apakah tetap mereka sideways atau langsung dilepas atau bahkan diakumulasi oleh bandar. Nah, itu kita harus melihat lagi di hari besok ya. Terus kita pantau broker summary-nya. Nah, jadi teman-teman bagi yang masih belum tahu, setidaknya sekarang kalian sudah ada gambaran bagaimana cara melihat pergerakan bandar ya, atau cara menilai yang mana bandar atau tidak. Nah, berikutnya saya mungkin akan memperlihatkan salah satu kode saham lagi ya, supaya kalian tahu. Tadi kan sideways. Nah, sekarang kalau dari sisi lokal saya gunakan kode saham Pegas ya. Ini kalau kalian lihat top 5-nya kan 31, 12, 10, 6, dan 4. Ini adalah top 5 net buy-nya. Kalau misalnya kita lihat top 5 net sell-nya, ini yang jualan justru timpang ya, artinya bandar mulai akumulasi, teman-teman ya. Kalau top 5 net sell-nya kan kita lihat kecil nih kalau dibanding dengan top 5 net buy-nya. Sehingga kalau dari sisi bandar lokal Pegas, kalian bisa bilang bandar sedang melakukan akumulasi. Jadi tidak perlu kita terpatok oleh broker yang di sini ya, artinya oh apakah YU ini bandar atau bukan. Nah, kita selalu gunakan top 5-nya, 5 terbesar, YU, AI, YB, DR, AT, dan kalau untuk yang dijual juga kita lihat CS, GR, SQ, NI, dan LG ya. Nah, jadi teman-teman jangan gunakan salah satu broker doang untuk dianggap sebagai bandar, karena bandar itu bergerak dalam kelompok ya, mereka tidak hanya sendirian. Nah, jadi kalian sekarang bisa gunakan ilmu ini untuk ngecek nih Pegas di sisi foreign-nya seperti apa, lalu kalian lakukan analisa sendiri. Dari situ kalian bisa tentukan apakah Pegas layak untuk dibeli atau tidak. Dari situ kalian bisa terus nih pelajari ilmu bandarmologi. Oke? Nah, para investor, bagi kalian yang mungkin baru pertama kali dengar bandarmologi atau sudah pernah dengar tapi belum tahu cara terapkannya, kalian boleh segera langsung coba ya. Percaya atau tidak, bandar itu memang nyata. Nah, teman-teman bisa coba sendiri sebelum kalian mendecide ya, atau memutuskan bandar itu nyata atau tidak. Dan para investor, kalian bisa ikuti terus nih channel AJ Invest supaya terus bisa mendalami dan mempraktekkan ilmu bandarmologinya ya. Dan teman-teman, jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya, dan subscribe channel AJ Invest supaya kalian terus terupdate dengan ilmu-ilmu investasi yang terbaru. Oke? Teman-teman, kira-kira video hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.